Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi terkait Definisi Enterprise Enterprise Resource Resource Planning Planning atau atau ERP. ERP. ERP Sebelumnya, singkatan dari perkenalkan 3 anggota elemen kelompok kata kami. yaitu Yang pertama ada Enterprise, Elsa Karisma Resource, Ananda, dan Planning. Aliza Dwi Fatika Tiga kata Sari, ini Diana mencerminkan Rizka sebuah Latifah konsep Putri, yang berujung Zaina Zakia Rima, kepada kata Nur kerja, Anissa yaitu Aprilia, planning, Karomatu yang Sa'dia, berarti dan bahwa Ika Leli Enterprise Resource Rahmawati. Planning atau ERP menekankan Definisi kepada aspek Enterprise Resource perencanaan. Planning atau ERP. Enterprise Resource ERP Planning singkatan atau dari ERP 3 adalah elemen sebuah kata sistem yaitu informasi perusahaan Enterprise, yang dirancang Resource, untuk dan Planning. mengkoordinasikan Tiga kata semua ini sumber mencerminkan daya, sebuah konsep informasi, yang dan berujung aktivitas yang kepada diperlukan kata untuk kerja, proses yaitu bisnis lengkap. planning, yang berarti bahwa Enterprise Resource Planning atau ERP menekankan kepada aspek perencanaan. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Konsep dasar Enterprise Resource Planning atau ERP menurut OLS tahun 2004. Yang pertama, ERP adalah paket software komersial yang menjamin integrasi mulus semua aliran informasi di perusahaan, mencakup keuangan, akuntansi, SDM, rantai pasok, dan informasi konsumen. Menurut Davenport pada tahun 1998. Yang kedua, sistem ERP dapat dikonfigurasikan dan mengintegrasikan informasi serta proses yang berbasis data di berbagai area fungsional organisasi, menurut Kumar dan Van Hilsgerberg pada tahun 2000. Yang ketiga, ERP menggunakan satu basis data, satu aplikasi, dan satu antarmuka yang terpadu di seluruh perusahaan, menurut Tejer pada tahun 1998. Konsep dasar Enterprise Resource Planning atau ERP. Berdasarkan pada gambar yang telah disajikan, ERP menghubungkan seluruh proses bisnis, mulai dari layanan pelanggan hingga pengelolaan keuangan dan persediaan melalui satu database terpusat, yakni Central Database. Untuk setiap bagian perusahaan, baik front office maupun back office, dapat saling bertukar data secara efisien. Tujuan dan peranannya dalam organisasi. Tujuan Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Enterprise Resource Planning merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk, yang pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Proses tidak perlu dilakukan manual dan semua bagian saling terhubung. Misalnya, data penjualan otomatis masuk ke bagian stok, lalu otomatis juga masuk ke bagian pembukuan. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Data perusahaan berada dalam satu database sehingga tidak ada perbedaan data antar departemen. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real-time. Data selalu diperbarui saat itu juga, jadi tidak perlu menunggu harian atau mingguan, sehingga keputusan bisnis dapat lebih cepat dan akurat. Dan yang terakhir, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. ERP tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga membantu merencanakan kebutuhan perusahaan, misalnya kebutuhan bahan baku, jadwal produksi, anggaran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Enterprise Resource Planning dalam klasifikasi sistem informasi. Bagian ini menjelaskan posisi ERP dalam klasifikasi sistem informasi melalui gambar piramida yang ada di sebelah ini. Tingkatan sistem informasi dalam top level. Jenis sistemnya adalah Executive Information System atau EIS yang fungsinya untuk mendukung keputusan strategis. Selanjutnya ada tingkatan sistem informasi dalam middle level. Jenis sistemnya adalah Decision Support System yang fungsinya untuk mendukung pengambilan keputusan taktis. Dan yang ketiga ada tingkatan sistem informasi dalam low level. Jenis sistemnya adalah Transaction Processing System, Database Management System, dan Office Automation System yang fungsinya untuk mengelola transaksi harian dan administrasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, mengenai kekuatan Enterprise Resource Planning Integrated. Konsep Enterprise Resource Planning dapat dijalankan dengan baik
jika didukung dengan dua hal, yaitu seperangkat aplikasi dan infrastruktur komputer, baik software dan hardware, sehingga pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan terintegrasi. Di gambar yang ditampilkan terlihat sebuah diagram dengan alur input, proses, dan output. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem ERP seperti data transaksi, data keuangan, atau data produksi. Bagian tengah merupakan proses yang menggambarkan bagaimana sistem ERP mengolah data tersebut. Kotak A, B, C, D, E menunjukkan subsistem atau modul yang saling berinteraksi, misalnya modul keuangan, modul persediaan, modul pembelian, dan modul produksi. Jalur antar kotak menggambarkan interaksi atau interrelasi antar proses. Artinya setiap bagian yang tidak berjalan sendiri, tetapi saling membutuhkan data satu sama lain. Kemudian hasilnya keluar di bagian output, berupa informasi yang lebih rapi, terintegrasi, dan siap digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, manfaat menggunakan ERP. Manfaat pertama ERP adalah integrasi data keuangan. ERP mengintegrasi data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Pengintegrasian ini mempermudah proses analisis pengendalian anggaran dan evaluasi kerja perusahaan. Selain itu, kesalahan pencatatan dapat diminimalkan karena data tidak perlu dipindahkan secara manual dari data bagian ke bagian lainnya. Manfaat berikutnya adalah standarisasi proses operasi. ERP menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi meningkatkan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Selain itu, perusahaan dapat mengurangi biaya dan waktu, karena sistem ERP mampu melakukan otomatisasi di beberapa kegiatan, misalnya proses pencatatan, approval, perencanaan produksi, hingga pengelolaan persediaan. Manfaat ketiga adalah standarisasi data dan informasi. ERP membantu menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terjadi dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Dengan data yang lebih seragam, setiap divisi dapat memahami informasi dengan cara yang sama. Ini mencegah terjadinya perbedaan data, meningkatkan akurasi laporan, dan memudahkan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah evolusi aplikasi ERP. Ada 5 tahap, yakni yang pertama, Material Requirement Planning atau MRP, yang mana merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Kemudian tahap yang kedua, yakni Closed Loop Material Requirement Planning atau MRP, merupakan sederetan fungsi yang tidak hanya terbatas pada material requirement planning itu sendiri, tetapi juga terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika memang diperlukan. Tahap yang ketiga, Manufacturing Resource Planning atau MRP2. Ini merupakan pengembangan dari yang sebelumnya atau closed loop MRP yang kemudian ditambahkan 3 elemen, yakni perencanaan penjualan dan operasi, integrasi dengan keuangan, dan juga simulasi kebutuhan dan analisis. Kemudian tahap yang keempat, Enterprise Resource Planning atau ERP, yang merupakan perluasan dari yang sebelumnya MRP2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, yaitu pada integrasi lintas fungsinya, yang meliputi integrasi keuangan, rantai pasok, dan juga lintas batas fungsi organisasi dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Kemudian tahap yang kelima, yang terakhir, yaitu Extended Enterprise Resource Planning atau ERP kedua, yang mana merupakan perkembangan dari ERP yang sebelumnya yang diluncurkan pada tahun 2000 serta lebih kompleks dari yang sebelumnya. Ini adalah gambaran evolusi aplikasi ERP, di mana tahun 1960-an mereka meluncurkan yang pertama, tahap pertama, yakni Material Requirement Planning atau MRP. Kemudian di tahun 1970-an meluncurkan Closed Loop MRP, yakni
MRP yang diperbarui, kemudian 1980-an disempurnakan lagi yang namanya MRP 2, 1990 ada ERP, kemudian tahun 2000 barulah diluncurkan Extended ERP. Selanjutnya adalah modul-modul standar yang biasanya terintegrasi dalam sistem ERP. Yang pertama ada keuangan. Dalam setiap perusahaan, biasanya operasionalnya memiliki beban biaya yang dikeluarkan untuk investasi aktiva tetap, sewa, dan gedung. Dalam modul ini, mendukung pekerjaan pengadaan, pemeliharaan, penjualan atau penghapusan, penarikan hingga depresiasi nilai aktiva. Kemudian yang kedua ada logistik, di mana modul logistik ini secara fungsional digunakan untuk memproses pengadaan, penjualan, dan distribusi logistik yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ada SDM. SDM yang mana merupakan aset terbesar perusahaan yang memerlukan pengelolaan yang baik dan terukur, mulai dari perekrutan, penjadwalan, dan pemrosesan gaji atau payroll. Yang dikelola dalam modul SDM ini yaitu ada payroll atau pembayaran gaji, manajemen tugas, ongkos tugas luar kantor, bonus atau kompensasi, dan juga perekrutan hingga perencanaan kebutuhan pekerjaan. Kemudian yang keempat, business process support. Di setiap perusahaan selalu terkait dengan masalah manajemen, arus kerja, dan solusi industri. Hal tersebut digunakan sebagai kendali atas setiap fungsi yang ada dalam perusahaan. Yang kelima, rantai pasokan. Rantai pasokan merupakan modul yang menjadi fokus yang mutakhir dalam pengembangan sistem ERP. Penerapan rantai pasokan yang baik dan juga memanfaatkan internet merupakan solusi yang sangat efektif dalam penghematan biaya perusahaan. Yang keenam, ada dukungan e-commerce. Transaksi elektronik yang terintegrasi melalui internet merupakan tren masa kini yang sangat mendorong terjadinya proses bisnis komersial yang efektif. Dengan dukungan e-commerce ini, maka produsen itu dapat langsung berhadapan dengan pengguna, yang impact-nya pada pemotongan biaya yang cukup signifikan. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP. Ada 3 jenis pendekatan untuk melakukan implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu yang pertama ada The Big Bang Strategy. The Big Bang Strategy yaitu strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan di seluruh perusahaan. Kelebihannya yaitu ada hanya memerlukan sedikit interface antara sistem lama dan sistem baru. Dan yang kedua yaitu sangat efisien dari segi waktu dan hasilnya optimal. Dan juga ada kekurangannya yaitu implementasi yang kompleks sehingga resiko kegagalan tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP. Ada 3 jenis pendekatan untuk melakukan implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu yang pertama ada The Big Bang Strategy. The Big Bang Strategy yaitu strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan di seluruh perusahaan. Kelebihannya yaitu ada hanya memerlukan sedikit interface antara sistem lama dan sistem baru. Dan yang kedua yaitu sangat efisien dari segi waktu dan hasilnya optimal. Dan juga ada kekurangannya yaitu implementasi yang kompleks sehingga resiko kegagalan tinggi. Berikutnya ada keuntungan dan kelemahan dari ERP atau implementasi Enterprise Resource Planning. Yang pertama, keuntungannya adalah integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi dan produktivitas dan efisiensi yang tepat. Yang kedua, ada rancangan perekayasaan. Yang ketiga, ada pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment. Yang keempat, ada mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material yang kompleks. Kelima, ada pelacakan 3 cara yang sesuai antara pemesan pembeli, penerima inventory, dan pembiayaan. Yang terakhir ada akuntansi untuk keseluruhan tugas, melacak pemasukan, biaya, dan keuntungan pada level inti. Yang kedua, ada kelemahan implementasi Enterprise Resource Planning. Kelemahannya yang pertama ada terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP.
Yang kedua ada sistem ERP sangat mahal. Yang ketiga perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Yang keempat, sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Yang kelima ada sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Yang terakhir ada data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat, contohnya pelanggan, data keuangan. Hal ini dapat meningkatkan resiko kehilangan informasi sensitif jika terdapat pembobolan sistem keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.